Salam Quantum Leadership. Sambil rileks minum kopi dan nonton TV. Setelah di video sebelumnya kita telah membahas tentang HR framework dari proses planning, acquiring, developing, retaining, dan maintaining seperti yang Anda lihat di bagian framework ini. Maka di video kali ini kita akan membahas scope yang lebih luas dari hanya sekedar framework HR, yaitu Performance Management System. Kita ketahui bersama bahwa Performance Management System adalah suatu proses sistematis dan terpadu dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan melalui perencanaan, pengukuran, identifikasi, dan evaluasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Selain itu, manfaat dari Performance Management System adalah agar manajemen mampu mendeteksi apabila kinerja karyawan tidak sesuai dan tidak selaras dengan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh organisasi, sehingga dapat langsung diidentifikasi, dievaluasi, dan direview kenapa kinerja tidak sesuai dengan perencanaan. Namun yang harus digarisbawahi apabila kita membahas Performance Management System, maka berarti kita bukan hanya membahas tentang tools yang biasa digunakan seperti KPI atau Key Performance Indicator, atau OKR, Objective Key Result, atau sekedar performance appraisal semata. Namun jauh dari itu, bila kita membahas Performance Management System atau yang biasa disingkat PMS, maka kita harus membahas dari proses A to Z, yaitu dari awal bisnis strategi, organisasi strategi, performance management, hingga talent management, yang kesemuanya saling terkait, tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Dari bisnis strategi, maka kita membahas visi, misi, organisasi. Bisnis strategi, bisnis model yang di dalamnya ada mega proses, major proses, dan bisnis proses yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Hingga value organisasi seperti innovation, collaboration, customer focus, entrepreneurship, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dari organisasi strategi, kita membahas strategi objektif atau sasaran strategis organisasi dengan menggunakan tools balance scorecard dengan strategic map-nya, hingga menentukan seperti apa widely important goal organisasi. Kemudian dari bisnis model, bila terjadi perubahan maka akan menentukan seperti apa perubahan struktur organisasi. Sedangkan di bawahnya yaitu core kompetensi, sub kompetensi, hingga functional kompetensi yang harus selaras dengan value organisasi. Dari sini kita dapat menentukan bahwa performance management atau pengelolaan kinerja harus berdasarkan dari turunan sasaran strategis organisasi, merupakan turunan dari widely important goal organisasi. Disinilah kita menentukan dan men-setting KPI atau Key Performance Indicator pada tiap level direktorat hingga diturunkan ke level divisi, departemen, section, dan unit. Bila kita selaraskan dengan HR framework yang telah kita bahas cukup detail di video sebelumnya, maka dalam proses planning, kita akan membahas tentang perencanaan kebutuhan manpower hingga job description dari masing-masing jabatan. Di dalam job description ini harus dipastikan selaras dengan sasaran strategis organisasi. Apakah indikator performance di dalam job description sudah sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan? Inilah fungsinya job analysis seperti yang kita bahas di video sebelumnya, yaitu untuk mengidentifikasi apakah job description sudah selaras dengan tujuan dan KPI dan kompetensi yang telah diset sebelumnya. Selanjutnya, bila semua sudah sesuai dengan sasaran strategis organisasi, maka hasil dari KPI ataupun OKR disebut dengan performance appraisal, atau penilaian evaluasi kinerja yang merupakan perpaduan antara hasil performance dari KPI atau OKR dan potensial individu. Potensial individu bisa didapatkan dari hasil asesmen dan dari penilaian atasan langsung terkait kemampuan dan kapasitas individu dalam melakukan pekerjaan saat ini dan potensi yang bersangkutan di masa akan datang. Maka performance appraisal adalah proses akhir dari penilaian evaluasi kinerja karyawan. Perpaduan antara performance dan potensi ini dapat digambarkan dengan 9 box talent management ini. Dari sumbu Y adalah performance dari yang terendah, low performance, dan tertinggi adalah high performance. Dan sumbu X yang paling tertinggi adalah high potential dan terendah adalah low potential. Pada box 1 adalah low contributor, box nomor 2 adalah ordinary, box nomor 3 juga ordinary atau biasa saja. Box nomor 4 adalah high performer, box nomor 5 key performer, box nomor 6 adalah adaptable, box nomor 7 rising star innovator, box nomor 8 juga sama rising star innovator, dan tertinggi adalah box nomor 9 yaitu star role model.
Hasil dari 9box talent management ini adalah proses development bisa berupa training, coaching, counseling, rotation, mentoring, dan lain-lain sesuai mapping dari individu. Yang selanjutnya akan dilakukan proses retaining. Untuk 9box talent management ini akan kita bahas detail di video selanjutnya. Demikianlah proses performance management system yang dapat saya gambarkan dari bisnis strategi, organization strategi, performance management, hingga talent management. Demikian dari saya. Salam Quantum Leadership.